BIMTEK penulisan proposal dan pembuatan video inovasi pelayanan publik menuju kompetisi nasional KIP nasional digelar lagi oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama USAID Erat NTT di Aston Hotel Kupang Senin 13 hingga Rabu 15 Februari 2023. Pelaksanaan BIMTEK ini dalam rangka mempersiapkan dan menjaring peserta terbaik yang akan menjadi perutusan Provinsi NTT guna mengikuti kompetisi KIP nasional pada bulan Maret mendatang di Jakarta. Hadir mewakili gubernur dan membuka dengan resmi kegiatan ini PLT Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nyonya Yohana Lisa Pale SAMSI. Juga hadir Ombudsman RI Provinsi NTT Darius Bedadaton, USAID Jakarta Nyonya Alexis Polovina, USAID Erat NTT Francisca Sugi, Kabak Kelembagaan Biro Organisasi Setda NTT Jose SM Naibu TSP TMSI, Kabak Akuntabilitas Kerja UDS Pekujawang, Balit Bangda NTT, perwakilan Undana, perwakilan Unika, unsur media, dan undangan lainnya. Selengkapnya mari kita ikuti liputan reporter Global Studio Media berikut ini. Silakan duduk kembali. Kemajuan dari inovasi tim di Nusa Tenggara Timur. Kami senang bisa aku di sini dan bertemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sambutan yang kedua dari pimpinan USAID Erat wilayah Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Ibu Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTT, yang saya hormati Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT atau yang mewakili, Kepala Bapelitbangda Provinsi NTT atau yang mewakili, Kepala OPD pemilik usulan inovasi ataupun yang sudah terpilih ya waktu KIPP tahun lalu top 20 di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten, Bapak Ibu pimpinan perwakilan OPD lingkup Provinsi NTT, para tim inkubator atau tim inovasi daerah Provinsi NTT, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya kasihi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya lihat ada beberapa yang baru yang mungkin baru bergabung di program erat atau mengikuti kegiatan erat. Jadi saya ingin mengulang bahwa program erat ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Jadi tujuan besar kita itu agar warga Indonesia atau masyarakat Indonesia bisa memperoleh layanan publik yang lebih baik. Nah, salah satu isu ataupun hal yang ingin dilakukan adalah meningkatkan layanan publik ini melalui berbagai inovasi yang dilakukan di daerah. Salah satu kegiatannya itu kita awali, sebenarnya kegiatan hari ini sudah kita awali sejak tahun lalu di bulan Agustus itu dengan tim dari
Kementerian Pan-RB untuk menginisiasi Lopo Inovasi atau kita biasa sebutnya Innovation Hub di tingkat Provinsi NTT. Kemudian dari inisiasi ini kita lanjutkan bersama dengan pemerintah provinsi. Itu ada beberapa kegiatan lanjutan, termasuk salah satunya tahun lalu itu adalah kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat provinsi. Jadi kegiatan hari ini merupakan kelanjutan kegiatan sebelumnya. Jadi dari KIPP tahun 2022 telah terpilih 20 terbaik, inovasi terbaik, itu termasuk ada 10 inovasi rintisan. Nah, teman-teman yang para inovator atau yang inovasinya telah terpilih itu yang akan dibimbing terus dipersiapkan untuk bisa mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat nasional yang kalau tidak salah itu akan dimulai di bulan Maret. Jadi tujuan kita hari ini lebih spesifik agar teman-teman pemilik inovasi itu nantinya bisa menyusun proposal dengan lebih baik dan juga membuat video yang lebih baik lagi, bagaimana video itu bisa menceritakan inovasi apa dan dampaknya seperti apa untuk layanan publik ataupun untuk masyarakat. Nah, semoga hari ini dan nanti untuk pembuatan proposal dan pembuatan video ini bisa berjalan dengan baik, dan mohon partisipasi aktif dari teman-teman semua. Dan kalaupun nanti masih ada yang merasa oh ini kayaknya masih perlu lagi coaching klinik, masih ini belum pas sampai dengan bulan Maret atau bahkan nanti dengan Pak Jose masih ada kebutuhan untuk memperkuat teman-teman tim inovator ini, itu bisa kita lakukan bersama. Sekali lagi terima kasih banyak untuk pemerintah Provinsi NTT yang sangat aktif, yang sangat kuat mendorong perbaikan inovasi dan tata kelola layanan publik di NTT. Terima kasih banyak, selamat berdiskusi, selamat mengikuti kegiatan BIMTEK hari ini dan juga besok. Mesti semangat ini ya, inovasinya masuk dalam top ini 10 ya untuk pelayanan publik terbaik dan 10 inovasi rintisan. Jadi harus semangat ini ya, karena nanti mau masuk top 45 kompetisi di tingkat nasional ya. Selamat pagi. Ya, shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang saya hormati, yang mewakili Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Jose sebagai Kabag Kelembagaan, dan ada Ibu Sinta Kabag Akuntabilitas Kinerja. Yang saya hormati Ibu Alexis Polovina, Program Office USAID. Terima kasih sudah datang ke Nusa Tenggara Timur. Ini jauh-jauh dari Jakarta ya, datang ke Kupang untuk melihat ada kemajuan tidak, begitu. Karena USAID Erat juga bertanggung jawab terhadap ini ya, karena ini bukan ini merupakan kegiatan lanjutan. Nah, seperti itu. Yang saya hormati pimpinan USAID Erat wilayah Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya. Yang saya hormati tim inkubator inovasi pelayanan publik tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya para peserta BIMTEK. Ya, ini BIMTEK ini dikhususkan bagi perangkat daerah dan kabupaten kota yang sudah ditetapkan sebagai 10 inovasi pelayanan publik terbaik dan 10 inovasi rintisan. Makanya sepertinya ya ini aja memang
ini pesertanya begitu ya, karena mau ingin betul-betul BIMTEK ini dapat ini dipahami oleh semua peserta, dan oleh karenanya kita nanti bisa berkompetisi di tingkat nasional ya. Insan pers dan media massa, singkatnya hadirin sekalian yang berbahagia, saya tidak mengulang lagi kenapa harus ada inovasi. Perangkat-perangkat daerah harus membuat inovasi, dan itu menjadi salah satu indikator kinerja gitu ya. Perangkat daerah salah satunya indikator kinerjanya harus membuat inovasi. Itu karena memang misi ini gubernur dan wakil gubernur yang kemudian menjadi misi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah terakomodir di dalam RPJMD kita, dan Bapak dan Ibu sudah lakukan itu begitu. Puji Tuhan di tahun 2020 pemerintah telah menetapkan inovasi itu sebagai salah satu indikator. Dan kemudian tahun 2022 itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu menuai ini hasil ya. Terbukti bahwa pemerintah Provinsi NTT masuk dalam 10 besar dalam Innovative Government Award atau IGA yang diselenggarakan oleh Kementerian. Nah, begitu ya. Dan oleh karenanya tentu saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan limpah terima kasih kepada USAID yang sudah memfasilitasi mulai dari bagaimana menjaring gitu ya dengan tim inkubator, dan itu juga sudah ini lakukan sampai dapat ini 10 ini terbaik dan 10 rintisan. Tahun 2023 10 terbaik ini akan mengikuti di tingkat nasional, dan 10 rintisan akan didorong untuk supaya di 2024 dia juga masuk berkompetisi di tingkat nasional, karena 10 rintisan ini dia baru mulai, minimal kan 2 tahun ya, minimal 2 tahun, dan mendorong semua perangkat daerah untuk terus menciptakan inovasi ya. Saya sendiri ketika saya sebagai pimpinan perangkat daerah, saya di Dinas Peternakan, salah satu masuk 10 rintisan ya, itu ada Dinas Peternakan, maka dari tadi saya lihat-lihat ini. Rasanya kok berat ya begitu. Seperti waktu itu saya meminta petunjuk Pak Gubernur untuk, karena satu tuntutan inovasi. Nah, begitu, reformasi birokrasi salah satunya adalah inovasi. Jadi saya bilang, Bapak, ini salah satunya adalah perangkat daerah harus membuat satu inovasi minimal. Ya, beliau bilang, tidak, di perangkat daerah itu ada berapa sekretariat, ada berapa bidang, ya minimal 5 Bapak, dengan ada UPT. Nah 5 ketika disampaikan kepada perangkat daerah, semuanya pada merasa beban begitu ya, rasanya kayak aduh kok berat sekali ya, karena inovasi dipikir berat begitu. Tapi ketika kita menjalaninya, sebetulnya setiap hari kita menemukan inovasi begitu ya. Ketika kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, maka disitulah kita menemukan inovasi ya. Inovasi itulah kemudian kita ini kembangkan dengan yang betul-betul sesuai dengan ini tahapannya. Ada 20 ini tahapan kalau inovasi ini betul-betul bisa mendongkrak, memberikan daya ungkit bagi pelayanan yang kita berikan, yang kemudian akhirnya Ombudsman menilai pelayanan prima begitu ya, pelayanan yang betul-betul cepat, tepat begitu ya, semua terstandar dengan baik. Nah, itulah kemudian Bapak dan Ibu, akhirnya kita sekarang sudah biasa dengan inovasi begitu ya. Bahkan pertama-tama juga dong bilang begini, ketika saya dengan teman-teman saya mendiskusikannya untuk ini, Bu, ini ada inovasi namanya, kita simpan Bu untuk tahun depan gitu. Seolah-olah kayak inovasi ini berat ya, tapi ternyata saya bilang kasih saja,
Karena nanti pada 2023 kita akan lakukan evaluasi dan akan terus menemukan inovasi. Karena ada peningkatan, harus ada peningkatan dan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Begitu, kebutuhan masyarakat tentu berbeda tahun sekarang dengan tahun yang akan datang. Itu akan ini inovasi baru untuk kemudian percepatan di dalam kita melakukan pelayanan. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah takut, ini nanti akan tercipta terus ya inovasi dan menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh perangkat daerah dan seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur ini untuk terus ya menciptakan inovasi-inovasi baru dalam rangka ini peningkatan pelayanan kepada publik. Jadi sebetulnya itu yang saya mau sampaikan tadi ini Ibu Alexis singkat, padat dan jelas begitu ya, menyampaikan bahwa beliau datang di sini ingin memantau ya sampai sejauh mana progres, karena merasa bertanggung jawab, terima kasih sudah membiayai, memfasilitasi, itulah gunanya kemitraan. Ya, kemitraan yang sudah didanai begitu luar biasa oleh USAID Erat, maka kita harus memanfaatkan itu sebaik-baiknya begitu. Kemudian pimpinan USAID Erat wilayah Nusa Tenggara Timur juga singkat, padat dan jelas karena menginginkan waktu yang ada ini betul-betul dimanfaatkan untuk memberikan bimbingan kepada Bapak dan Ibu. Salah satu ini titik ini fokus di dalam BIMTEK ini adalah Bapak dan Ibu sudah memahami tentang tahapan untuk menciptakan sebuah inovasi. Tapi yang mau difokuskan pada diklat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas kualitas daripada proposal dan juga video begitu ya, karena ini yang nanti akan diuji oleh tim namanya di pusat inkubator juga ya. Tim penilai ya, tim penilai di tingkat ini nasional pasti saingannya banyak ya kan. Nah oleh karena itu menurut saya ini adalah waktu yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bagaimana meningkatkan kualitas dari proposal begitu ya. Kadang-kadang memang ide bagus, kemudian menuangkannya di dalam proposal itu yang ada agak ini ya, itulah manusia ya. Tapi inilah ada USAID Erat, ada Bapak dan Ibu sekalian, kemudian difasilitasi narasumber yang hebat-hebat ya, didampingi juga dengan tim ini inkubator ya, tim inkubatornya juga orang-orang yang hebat yang ditetapkan oleh gubernur ya, maka ya itu proposal yang dituntut untuk berkualitas itu kita bisa penuhi ya. Dan juga video-video bagaimana cara untuk kan ini harus ini bisa nyampe gitu pesannya, pesan harus nyampe itu ya, ada trik-trik sendiri, ada ya ilmunya tersendiri seperti itu Bapak dan Ibu, dan itu yang akan diajarkan dari tanggal 13 sampai tanggal 15 ya. Selamat mengikuti BIMTEK untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan saya juga berharap bukan saja untuk peningkatan pelayanan, tapi itu dibuktikan ya, tentu dengan nanti hasil di kompetisi ya. Di kompetisi itulah yang bisa menilai nanti bahwa betul-betul ini inovasi yang Bapak dan Ibu sudah ide-ide cemerlang yang sudah tuangkan ya dalam bentuk inovasi itu dapat kemudian memberi manfaat atau dampak yang luar biasa bagi banyak orang begitu ya, karena pelayanan yang prima tadi. Jadi ini beberapa hal ya, saya mendoakan ya inovasi pelayanan publik dari Provinsi NTT
masuk dalam kategori top 45 yang nanti diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga nanti USAID Erat begini, bagus juga ini pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Kota. Nanti kita dukung lagi dalam ini program-program yang lainnya. Begitu ya Ibu? Ya, begitu Ibu, nanti terjemahannya bisa dari Ibu. Ya, ini minta maaf. Yang di sini saya bilang bisa bahasa Indonesia sedikit. Saya juga bilang saya juga bahasa Inggris sedikit. Sedikitnya tadi yang pendek itu ya. Tapi semua ininya nyampe lewat ini pimpinan USAID Erat di Provinsi NTT. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Terima kasih USAID Erat, terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Selamat mengikuti BIMTEK. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Dan selanjutnya tentu dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas seizin kita semua, saya menyatakan kegiatan bimbingan teknis penulisan proposal dan pembuatan video inovasi pelayanan publik untuk persiapan KIPP itu tingkat nasional dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan upaya kita bersama. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Memulai kegiatan kita pagi hari ini, kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa. Pagi hari ini kami akan selama 3 hari. Kami mohon berikan kami cuaca yang bersahabat dan keadaan sehat. Terima kasih Bapa. Inilah doa, permohonan dan harapan kami. Amin. Teknis penulis nasional. Sekian. Kita detail terkait namanya. Sebenarnya saat ini kami juga sedang dalam tahap pengembangan untuk inovasi ini, sehingga ada perubahan juga pada namanya seperti itu. Jadi saat ini untuk sementara kami memberi namanya Simungilov. Simungilov. Kepanjangannya inovasi permohonan pengujian dan pengambilan sampel online di laboratorium veteriner. Jadi namanya saat ini Simungilov. Dan juga substansi ini juga ada sedikit perubahan, ada sedikit pengembangan dari yang sebelumnya Simukausil. Nah, yang menjadi pertanyaan kami untuk proses selanjutnya, baik itu untuk pendaftaran mengikuti KIPP ini, untuk berkas-berkas misalnya SK dan segala macamnya, menggunakan yang lama Simukausil ataukah yang baru Simungilov ini, karena sudah ada pengembangan saat ini, Pak. Terima kasih. Ya baik, Simungilov boleh gini ya, kriteria replikasi inovasi. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan studi banding, ya, tapi Pak Menpan yang dulu bilangnya dilarang melakukan studi banding, karena studi banding itu biasanya studinya cuma 1 jam, bandingannya yang 1 hari, bandingkan batik, bandingkan oleh-oleh, bandingkan. Nah sekarang diubah menjadi studi tiru. Jadi kalau setelah berkunjung Bapak Ibu pas pulang itu harus bisa ada hal yang ditiru gitu ya. Nah kalau tidak ada hal yang berubah, jadi di kompetisi yang tahun ini ada kategori replikasi inovasi. Jadi